Sejak pertama kali manusia menatap langit malam, kita selalu bertanya, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Dan dari semua planet di tata surya, hanya satu yang terus memanggil kita. Mars. Sejak ribuan tahun lalu, bintang merah ini selalu memikat para pengamat langit. Dan kini, di abad ke-21, Mars bukan lagi sekadar titik cahaya di langit, tapi tujuan nyata bagi umat manusia untuk menapakkan langkah di dunia lain. Namun pertanyaannya adalah, kenapa Mars? Apa yang membuat planet ini begitu istimewa? Mars adalah planet keempat dari Matahari. Meski terlihat gersang, ia menyimpan banyak kesamaan mengejutkan dengan Bumi. Panjang harinya hanya berbeda sekitar 40 menit. Ia memiliki gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons, dan lembah selebar seluruh benua Amerika Serikat. Namun yang paling menarik adalah ini. Di kutubnya terdapat es air. Dan di masa lalu, Mars mungkin memiliki lautan, sungai, dan atmosfer yang lebih tebal. Beberapa bukti menunjukkan bahwa miliaran tahun lalu, planet merah ini mungkin pernah mendukung kehidupan mikroba. Tapi seiring waktu, atmosfernya menipis. Air menguap ke angkasa, dan Mars pun perlahan menjadi dunia tandus. Namun, jejak masa lalu itu masih tertinggal. Dan di sanalah manusia mulai mencari harapan baru. Obsesi manusia terhadap Mars bukan hal baru. Sejak 1960-an, lebih dari 50 misi telah dikirim ke planet ini. Sebagian gagal, sebagian berhasil. Tapi setiap misi membawa kita lebih dekat untuk memahami dunia merah ini. Rover Curiosity menemukan bukti mineral yang terbentuk dari air. Rover Perseverance kini menjelajahi kawah Jezero, tempat yang dulunya mungkin adalah danau purba yang tenang. Ia membawa drone kecil bernama Ingenuity, yang menjadi pesawat pertama yang terbang di planet lain. Dan yang lebih menarik lagi, data dari 2024 menunjukkan bahwa Mars masih memiliki aktivitas geologis di bawah permukaannya. Gempa kecil yang terekam oleh misi InSight memberi petunjuk bahwa planet ini belum sepenuhnya mati. Kenapa Mars dan bukan planet lain? Venus terlalu panas. Suhunya bisa mencapai 470 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan logam. Merkurius terlalu dekat dengan matahari. Dan Jupiter, Saturnus, Uranus, hingga Neptunus hanyalah gas raksasa tanpa permukaan. Tapi Mars berbeda. Ia cukup jauh untuk menghindari panas matahari.
namun cukup dekat untuk dijangkau. Ia punya permukaan padat, siklus siang-malam yang mirip bumi, dan sumber daya seperti es air yang bisa diolah menjadi oksigen dan bahan bakar roket. Mars bukan planet yang nyaman, tapi planet yang mungkin bisa kita ubah. Namun, hidup di Mars bukan sekadar menanam bendera dan berkata, "Kita berhasil." Suhu di malam hari bisa turun hingga minus 120 derajat. Atmosfernya 100 kali lebih tipis dari bumi. Dan badai debu dapat menutupi seluruh planet selama berbulan-bulan. Radiasi kosmik juga menjadi ancaman besar, karena Mars tidak memiliki medan magnet pelindung seperti bumi. Untuk bertahan, manusia harus tinggal di kubah tertutup, menciptakan oksigen sendiri, dan menanam makanan di tanah kering yang tak subur. Setiap napas di sana adalah perjuangan, dan setiap langkah adalah ujian bagi tekad manusia. Namun di balik semua tantangan itu, ada harapan yang luar biasa. Perusahaan seperti SpaceX dan NASA sedang berlomba untuk menjadikan Mars tujuan nyata. Misi manusia pertama ke Mars direncanakan akan dimulai di dekade 2030-an. Jika berhasil, itu akan menjadi babak baru dalam sejarah peradaban manusia. Bayangkan, koloni kecil di planet merah dengan kubah transparan dan taman buatan, di mana manusia menatap 2 bulan kecil di langit malam Mars, Phobos dan Deimos. Di sana, anak-anak mungkin akan tumbuh besar tanpa pernah melihat langit biru bumi. Namun mereka akan menjadi saksi dari langkah pertama manusia menjadi spesies antar planet. Mars bukan sekadar planet merah di kejauhan. Ia adalah simbol dari mimpi terbesar manusia untuk terus menjelajah, bertahan, dan tidak pernah menyerah menghadapi batas. Mungkin suatu hari nanti, ketika kita menatap langit malam dari permukaan Mars, kita akan sadar bahwa langkah kita keluar dari bumi adalah awal dari kisah baru tentang umat manusia di antara bintang-bintang.